Baik, setelah ini kita iman wujudnya syahadatain dalam lisan, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Turunan pembahasannya 6 pokok, dikenal dengan rukun. Ya, tarik ke sini menjadi rukun iman, sudah kita tuntaskan. Maka yang ini pokoknya ibadah, turunannya syariat. Ya, jadi kalau di sini ada akidah, di sini ibadah syariat, bentuknya amal. Ya, karena implementasi dari keyakinan itu, iman itu wujudnya harus berupa amalan, perbuatan yang tampak dari ekspresi fisik, perilaku fisikal. Ya, saya kan seringkali sampaikan sesuatu yang berada di dalam kolbu, dalam hati, dalam jiwa yang terdalam itu, rasa, cinta, keyakinan, dan sebagainya, bisa diketahui diantaranya lewat ekspresi fisik, secara perilaku. Suka, benci, ya, sayang, perhatian, dan sebagainya, ketika diwujudkan dalam bentuk fisik, ya, nampak terlihat, oh ini keadaan isi hatinya. Dari pembicaraan terlihat, oh ini rupanya keadaan dalam hatinya. Orang-orang yang menyayangi dengan yang membenci, tutur katanya akan berbeda, perilakunya tidak akan sama. Pun demikian, semua perbuatan itu disebut dengan amal namanya. Iman karena berada dalam qalbu, tempat terdalamnya dalam nafas, ya, bersemayamnya dalam titik takwa, maka pembuktiannya lewat amal. Dan harus ada jalan konsepsinya disebut dengan syariat, seperti saya pernah uraikan di banyak pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kalau ini pokoknya syahadatain, yang ini pokoknya apa saja dari amal ini, ya? Maka kita akan turunkan di antara yang pokok itu, kita butuh dalil kan? Butuh keterangan. Ya kan? Nah, ini kan inti dalam Islam. Masih ingat saat kita mengaji di awal itu yang kitabnya Syekh Sayyid Sabiq Al-Aqaid Al-Islamiyah, Al-Islamu imanun wa amalun. Ya kan? Inti dari keislaman itu 2 pokok utama, ada iman dan apa? Amal. Ada akidah dan syariat. Lalu mengambil itu semua dari hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di kitab yang kedua, Kitabul Iman, subbab yang pertama, ya kan? Pembahasan tentang bunyal Islamu ala khamsin. Ya, pokok-pokok Islam itu dibangun di atas 5 pokok. Ini yang kita kenal kelak dengan rukun Islam itu, 5 pokok. Jadi inti keislaman terklasifikasikan pada 2 bagian, iman dan amal, akidah dan syariat. Akidah dan syariat ini pokoknya ada 5. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Ingat dalil ya, setelah kita turunkan. Jadi transmisi keilmuan kita tersambung, bukan sekedar kita ingin menyebutkan, tapi ada rujukan. Ya, kitabnya ada, sudah kita perkenalkan juga. Pertama di Sahih Al-Bukhari, kitab yang kedua, ya, topik yang kedua, Kitabul Iman, subtopik yang pertama, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pokok. 1, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadatin. Kedua, wa iqamis shalah. Nah, ini yang pokok. Salat. Dua di sini. Ya, berarti kalau 2 di sini 3 kan? Ya, satunya syahadat, yang kedua salat, yang ketiga wa itaiz zakat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau di riwayat Al-Imam Al-Bukhari haji, ya, di riwayat lain disebutkan puasa, namun sama saja substansinya adalah menunjuk kepada amalan. Kita masukkan puasa, kemudian selanjutnya haji. Sudah? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang berusaha untuk mampu mewujudkannya. Saya memahami istita'ah itu bukan sekedar mampu, ya, tapi berusaha mampu. Beda antara mampu dengan berusaha mampu. Ya, kalau mampu kita menunggu sampai punya kemampuan berangkat. Berusaha untuk mampu, berusaha mewujudkan itu sepanjang hayat kita, berusaha untuk bisa haji. Nah, ikhtiar kita untuk itu dihitung menjadi pahala. Ya, sekalipun nanti selama hidup misalnya belum kesampaian itu, tapi kita sudah dapat pahala untuk ikhtiarnya.
dan rahmat Allah dicurahkan di situ. Nanti saat masuk pokok itu kita akan bahas lebih dalam. Nah ini ada 4 bagian yang pokok, ini yang pokok dalam syariat, dalam amal. Jadi dalam iman ada syahadatain, ya, yang kita persingkat dengan syahadat itu, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, aspek iman. Yang di syariat amal pokoknya ada 4, salat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau kita turunkan di sini, ya, ada 4 yang pokok. Ini yang dasar ya, yang dasar. Nanti turunannya ya bisa kita turunkan lagi. Ya, di antara turunan-turunannya nanti kalau sholat, yang pokoknya nanti apa saja, karena kita baru bicara pokok. Ya, kita turunkan, nanti dari sholat turun lagi cabangnya. Kalau di luar yang pokok berarti kan hukumnya berbeda. Kalau pokok tadi saya sampaikan wajib. Berarti kalau di luar yang pokok menjadi apa nanti, tinggal tarik ya, apakah ke kanan, sunnah kan, dan seterusnya. Tadi konsepsi dasar yang saya terangkan di awal.